Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanda Heriani, saya perwakilan dari kelompok 13, reguler C, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu Governance and Governance. Sebelumnya, berikut ini adalah nama anggota kelompok 13. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama ada government. Pengertian government merupakan sekelompok orang yang melaksanakan proses governing atau governance atau suatu kondisi lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintahan. Contohnya di tingkat desa, konsep pemerintahan merujuk pada kepala desa beserta perangkat desa. Selanjutnya ada governance, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah membentuk pola hubungan antara negara dan masyarakat yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pemerintahan seperti pengaturan pengelolaan, pemberdayaan, pemberi fasilitas regulasi, pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan, serta pengendalian. Selanjutnya ada government to governance, atau yang bisa kita bilang kepindahan dari governance menuju ke governance. Government mengandung pengertian politisi dan pemerintah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberi pelayanan, dan sementara sisa dari elemen sebuah negara itu bersifat pasif, atau dapat dikatakan hanya orang-orang yang di dalam pemerintahan saja yang mampu mengendalikan atau mengelola masalah publik. Nah, sementara governance memburukkan makna tersebut dengan meregangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah atau bagian negara yang pasif, sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian government. Atau dapat dikatakan orang-orang yang di luar non-pemerintahan dapat juga mengambil bagian dalam mengelola dan memberi masukan dalam masalah publik. Selanjutnya ada governance dan warga negara. Inti dari perubahan paradigma ini adalah hubungan government sekarang dengan warga. Untuk memahami governance baru, kita tidak bisa memeriksa. Kita harus memahami peran umat manusia, warga negara, pemangku kepentingan, dan administrator publik yang merupakan pembuat alat dan pengguna alat. Kita harus memahami kerangka hukum yang mendukung proses government baru. Selanjutnya ada governance dalam administrasi publik. Government berkembang dan semakin kompleks. Gelombang baru revamping government dan new public management telah membuat pemerintahan berjalan seperti perusahaan milik Wilson, tetapi apakah itu hal yang baik? Keinginan untuk mengambil alih fungsi pemerintahan dan mengalihdayakannya ke organisasi swasta dan nirlaba, percaya bahwa pemain ini akan menjalankan segalanya dengan lebih baik dan lebih efisien, membuat pemerintah secara fundamental lebih kompleks. Governance dan pelayanan publik. Namun pertanyaan kuncinya adalah bagaimana mendefinisikan ulang atau melegalkan kembali pelayanan publik, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, pemerintah yang mempekerjakan badan-badan eksternal. Apakah ini berarti pendelegasian berwenang? Apakah aktor-aktor eksternal ini akuntabel dan akuntabel kepada warga negara? Di mana penduduknya? Paradigma baru menjauhkan warga dari pemerintah. Pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus bertindak dalam menghadapi dunia yang berubah dan berkembang di sekitar kita dapat mengembalikan pemerintahan kepada pemiliknya yang sah, citizen, membutuhkan sedikit perombakan naratif. Masa gelap membutuhkan koneksi selain yang murni instrumental. Mereka memperbarui ruang publik, menciptakan banyak peluang bagi orang, warga negara, non-warga negara, pejabat, dan administrator untuk berkumpul dan membantu kami berupaya memungkinkan setiap orang mengekspresikan sudut pandang mereka tentang masalah besar dan kecil. Sumber daya terpenting kita saat ini adalah ikatan yang mengikat kita satu sama lain, bukan hanya ikatan keluarga dan persahabatan, tetapi juga penjangkau tentang tujuan yang bagi bersama. Jadi intinya, dalam pelayanan publik ini, governance dapat bertindak membuat ikatan yang membangun kita bekerja sama dalam memperbarui atau menangani masalah publik. Selanjutnya ada good governance. Good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandainya ada pemerintahan demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya pada rakyat. Jadi, di dalam administrasi publik, rakyat juga termasuk salah satu tokoh yang dapat membantu membangun kebijakan publik dan juga menangani masalah publik. Yang terakhir ada karakteristik dari good governance, yaitu legitimasi, transparansi, akuntabilitasi, rule of law, efektivitas, dan daya tanggap. Oke, sekian presentasi dari materi kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaaf. Terima kasih.